Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, di sini diterjemahkannya gini. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, Ibu bisa bayangkan ya, pohon-pohon di bumi jadi pena seberapa banyak ya. Kemudian dan laut menjadi tinta. Oh, itu seberapa banyak itu. Terus ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Jadi 8 laut ya. Sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Tidak akan habis dituliskan kalimat Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan seberapa banyak, seberapa luas ilmu Allah, Bu. Tidak terbayangkan, tak terbayangkan, tak terhingga gitu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, itu Quran juga kan kalimat Allah ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Quran yang hanya 6.000 ayat itu, Bu, bisa menjelaskan semuanya, Bu. Semua pengetahuan Tuhan. Kecuali itu Quran di dalamnya banyak mengandung metafora, banyak mengandung hikmah, banyak mengandung makna gitu. Para ulama berkata, satu huruf Quran itu bisa 1.000 makna loh, Bu. Satu huruf, bagaimana satu kata, bagaimana satu kalimat, bagaimana satu ayat. Jadi itu gambarnya gitu, bahwa kalimat Allah tak terbatas. Kalimat Allah tidak terbatas. Nah, sementara pengetahuan manusia tentang kalimat Allah itu terbatas. Nah, Rasulullah pernah memberikan simulasi tentang itu. Satu ketika Nabi berada di dalam perahu, entah di Laut Merah apa di mana, ceritanya gitu. Nah, kemudian setelah ada di dalam perahu kan ada di atas air tuh. Kemudian Nabi bilang, coba celupkan tangan kalian ke laut gitu. Kemudian sahabat mencelupkan tangannya ke laut, terus diangkat lagi. Nah, ketika tangan diangkat, itu kan ada air yang menempel ya. Ada air yang nempel yang ke bawah di telunjuk itu. Terus sahabat berkata, "Apa maknanya ya Rasul?" gitu. Ya, begitulah perbandingan antara ilmu Allah dengan ilmu yang diketahui oleh manusia. Bagaimana perbandingannya? Hanya setetes air di telunjuk dengan samudra, Bu. Begitulah perbandingan antara ilmunya Allah atau pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia. Jadi pengetahuan manusia itu belum seberapa gitu, belum apa-apanya dibandingkan pengetahuan Allah. Karena pengetahuan Allah sangat banyak. Saya pernah menyampaikan begini. Jadi pengetahuan atau keadaan manusia tentang ilmu Allah ada 3. Jadi ada orang yang sudah tahu, saya tahu kalau saya tahu gitu. Ya, saya tahu kalau saya tahu. Nah, apa yang saya tahu itu seperti setetes air di telunjuk dengan samudra tadi. Walaupun saya tahu, tapi saya tahu hanya sedikit gitu. Saya tahu kalau saya tahu, tapi yang saya tahu hanya sedikit dibandingkan dengan pengetahuannya Allah. Ada tipe yang kedua, tingkatan yang kedua, saya tahu kalau saya tidak tahu. Saya tahu kalau saya tidak tahu. Nah, apa yang saya tidak tahu itu sebanyak samudra itu. Saya tahu baru setetes nih. Saya tahu kalau saya tahu, tapi yang saya tahu hanya setetes. Saya tahu kalau saya tidak tahu. Nah, apa yang saya tidak tahu sebanyak samudra itu, Bu? Nah, kemudian ada lagi 7 laut. Dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Itu yang sebanyak 7 laut gitu. Ibu bisa bayangkan ya, Bu? Saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Ya, nah, ketika seseorang itu berkata, berpendapat, berpikiran, berasumsi, berargumentasi, itu kan berdasarkan pengetahuan ya, Bu ya.
Nah, sementara pengetahuan manusia itu kan hanya sedikit. Hanya sedikit. Mungkin yang saya tahu dari ilmunya Allah pun hanya sedikit, Bu. Dari satu samudra dan 7 samudra itu, Bu. Hanya setetes dari 8 samudra. Bayangkan, Bu. Pengetahuan saya hanya sedikit. Pengetahuan yang lain juga hanya sedikit. Hanya pengetahuan saya dari sudut A, melihatnya. Pengetahuan si B dari kacamata B gitu. Dan itu memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pemahaman karena sudut pandang yang berbeda. Karena pengalaman yang berbeda atau karena yang dia teliti yang berbeda, Bu. Artinya bahwa perbedaan itu keniscayaan. Kalau kita lihat 51 ayat 8, dikatakan di ayat ini, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat, Bu. Ya, karena ilmu Allah begitu luas dan sangat luas, sementara ilmu manusia hanya sedikit dan sangat terbatas, dan ilmu yang terbatas itu pun berbeda-beda sudut pandangnya antara satu dengan yang lain. Jadi sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, karena hal itu, setiap kita punya pendapat masing-masing karena latar belakang ilmu, pengetahuan, latar belakang pendidikannya, latar belakang budayanya, dan seterusnya. Sehingga cara pandang kepada pengetahuan Tuhan pun jadi berbeda gitu. Dan kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kamu salah gitu, aku yang benar gitu. Kenapa? Karena ini sudut pandang yang berbeda gitu. Atau boleh jadi semuanya sih benar, cuman belum ketemu titiknya aja, titik temunya gitu. Benang merahnya belum ketemu. Nah, kalau kita lihat surat 53, nah, kita lihat 53, 32. Di sini ada kata-kata begini. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Ini kan bicaranya hukum sebab akibat, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, baik ataupun buruk gitu ya. Ini ada kata-kata di ujungnya, dan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat ayat berikut, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka ini ada kalimat perintahnya. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Kenapa begitu, Bu? Karena kita tidak tahu. Pengetahuan kita sangat terbatas. Jangan merasa diri juga paling suci. Termasuk juga jangan kamu merasa paling pinter, paling tahu, paling soleh, paling surga gitu, Bu. Pengetahuan kita hanya sedikit dan setiap kita punya masalah gitu. Setiap kita mungkin pernah berbuat dosa, juga pernah berbuat baik. Jadi baik, buruk, benar, salah, itu kan setiap orang juga punya kesempatan yang sama gitu. Nah, sehingga di sini ada kalimat larangan, jangan kamu mengatakan dirimu suci. Kenapa? Tiap orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok kan. Hari ini saya baik, apakah besok tetap baik begitu? Kalau hari ini ada orang yang tidak baik, kan bisa jadi besok dia jadi berbuat baik juga, kita tidak tahu. Nah, termasuk berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan informasi tentang reinkarnasi.
Betul, memang di dalam Quran tidak ada reinkarnasi. Karena itu bukan bahasa Arab. Kalau kita cari reinkarnasi nggak bakal ketemu gitu. Ya, tetapi kalimat itu kalau diterjemahkan kan ada makna gitu. Reinkarnasi kan 3 kalimat begitu, Bu. Nah, 3 kalimat itu kalau digabung jadi apa artinya? Kembali masuk ke dalam daging gitu kan. Kembali, in masuk, karnis daging. Jadi reinkarnasi artinya satu jiwa, satu nafas yang masuk atau yang memasuki daging yang berbeda. Nah, adakah kalimat tersebut di dalam Quran yang mewakili kalimat itu, Bu? Nah, di dalam Quran ada kalimat namanya ba'tsu atau ba'as. Ba'as itu artinya bangkit atau dibangkitkan hidup kembali. Nah, misalnya gini, misalnya di surat 6 122. Kan kalimatnya begini. Dan apakah orang yang sudah mati ya, udah maitan nih. Maitan kalau udah jadi mayat kan? Apakah orang yang sudah jadi maitan, mati? Orang yang sudah mati. Kemudian dia kami hidupkan. Ya, dia kami hidupkan. Nah, ini namanya apa, Bu? Udah mati, dihidupkan lagi. Istilahnya apa? Ya terserah istilahnya apa, Bu. Untuk satu barang yang sama bisa nyebut dengan kata yang berbeda kan gitu. Saya menyebutnya cau, Ibu Dewi bilangnya pisang, Ibu Dini bilangnya gedang, iya. Ibu Lola bilangnya banana. Ya monggo silahkan istilahnya tidak masalah kalau memang barangnya sama. Jadi ada orang yang sudah mati, ini orang sudah mati. Kemudian dia, si orang ini kami hidupkan. Artinya bahwa ada kehidupan setelah mati. Orang yang sudah mati, ada yang dihidupkan, gitu ya. Terus, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Iya. Oke, berarti pengetahuan nih ya, pengetahuan. Yang dengan cahaya itu, dia dapat berjalan. Dia, si orang tadi yang dihidupkan tadi, dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi apa nih, Bu? Kan jadi Bukan manusia. masyarakat di dalam alam barzah itu, karena yang ditarikan roh kita. Jadi roh kita itu yang sebetulnya tidak berbentuk tubuh lagi, tetapi ada di dalam alam barzah dan Ya. dia itu dihidupkan untuk kedua kali kan? Iya. Benar nggak? Dari Ya. mati hidup, mati lagi, dan mati itu masuk katanya ke alam barzah. Nah, alam barzah itu bukan berbentuk tubuh, tetapi berbentuk roh. Iya. Nah itu kalau saya salah ini nggak apa, maaf ya, ini penangkapan karena mungkin saya justru kepengen belajar ini, ya Pak. Nah itu jadi udah tinggal sekali lagi dia dimatikan lagi kan, habis itu dimatikan itulah yang dikatakan ke akhirat. Jadi dan saat itu Tuhan mengatakan bahwa orang ini bisa masuk surga atau neraka. Jadi sesudah di akhirat, karena akhirat dengan alam barzah kan beda. Betul. Nanti diterangin masalah itu ya. Iya. Nah, ini ayat memberikan informasi bahwa ada orang yang sudah mati, kemudian dihidupkan lagi gitu. Dan dia hidup berjalan nih. Dan dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia gitu. Iya. Nah, berarti ada orang yang sudah mati, kemudian dihidupkan kembali, dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat manusia. Sebetulnya apa bukan di alam barzah dia hidup, tetapi dia bisa connect dengan orang-orang di yang masih hidup.
misalnya. Cuman kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui, tapi apakah bukan itu artinya jadi dia dihidupkan kembali, tapi tidak dalam bentuk badan, tubuh, tapi dia bisa ke alam kita juga, ke dunia ini, begitu. Apa itu? Maaf nih, saya jadi bukan mau ngacoin, tapi saya ingin paham banget gitu. Iya. Ya, kalau dilihat urutnya nanti alam barzah itu kan artinya alam batas, Bu. Iya. Barzah itu artinya alam batas, batas antara dunia dan akhirat. Iya. Namanya alam batas, kalau dalam kehidupan dunia itu ada namanya ruang tunggu, Bu. Kalau kita pergi ke satu tempat, turun dari kendaraan satu, sebelum masuk ke kendaraan lain, itu dia ada di tempat istirahat batas namanya. Sampai dia naik kendaraan berikutnya. Betul. Kalau mau diurut gini urutannya ya. Ntar saya share gini. Ini lebih apa namanya? Lebih rincinya gini, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Tuh ya. Kelihatan matanya nggak lihat. Kan gini. Proses kehidupan di hari kiamat. Tapi ini pengetahuan ya. Iya. Iya, karena pengetahuan tadi, pengetahuan manusia terbatas, termasuk pengetahuan saya pun sangat-sangat terbatas. Mungkin ada pengetahuan lain yang mungkin tidak sama atau saling mendukung atau saling belum ketemu aja titiknya. Gitu ya, boleh jadi begitu. Jadi ini penjelasannya gini. Jadi hari kiamat atau dikatakan sebagai alam kubur, coba di blok ya, kelihatan nggak tulisannya? Ya. Ini kelihatan segini, Bu? Kelihatan ya? Ya. Hari kiamat atau alam kubur merupakan proses awal kehidupan manusia menuju kehidupan akhirat. Kan ada dunia, ada akhirat kan? Iya. Nah, antara dunia menuju ke akhirat itu ada alam namanya, alam antara. Orang nyebutnya alam barzah atau alam kubur namanya. Iya. Nah, bagaimana proses perjalanan manusia dari hidup menuju mati dan hidup lagi di akhirat? Proses pertama yang akan diawali manusia adalah namanya sakaratul maut. Ini sakaratul maut ini adalah keadaan manusia menjelang kematiannya. Ya. Disebut dengan sakaratul maut. Dan setiap kita pasti akan mengalami proses ini. Ya. Nah, ini ayatnya nih. Ini ayatnya ya. Ada sakaratul maut yang lemah lembut. Ya. Ada yang sakaratul maut yang keras gitu. Ya. Ini ada dua macam keadaan manusia ketika sakaratul maut. Setelah melewati sakaratul maut, maka manusia mengalami yang namanya kematian. Ya. Nah, kalau sakaratul maut, proses keluarnya ruh jiwa dari raga. Nah, ketika udah lepas ruh dan jiwa dari raga, maka disebut mati namanya. Ya. Orang itu sudah mati. Nah, setelah kematiannya, raga kembali ke tanah, dikubur. Ya. Dikuburin atau dikubur orang nyebutnya. Nah, sementara ruh kembali kepada Tuhannya. Betul. Jiwa belum selesai. Dia akan dikumpulkan namanya, Bu. Jadi ada proses namanya pengumpulan. Dalam bahasa Arab namanya mahsar. Mahsar itu artinya tempat berkumpul. Jadi semua jiwa yang telah keluar dari raga akan dikumpulkan. Nah, dikumpulkannya namanya mahsar. Di mahsar. Maaf, Pak. Ya. Itu jiwa atau roh? Jiwa, karena yang diminta pertanggungjawaban adalah jiwa, bukan roh. Ya, atau gini saya perlu kasih ilustrasi dulu ya. Apa bedanya ruh dan jiwa? Kalau kita punya handphone, ya ini ada tiga unsur kan? Iya. Ada jasad, raga. Raga itu casingnya. Nah, raga itu casingnya. Agar handphone ini hidup, harus dikasih baterai. Iya. Nah, baterai itu adalah roh atau ruh, energi ya. Iya. Nah, SIM card
SIM card itu adalah jiwanya, Bu, yang menyimpan data, yang menyimpan memori, itu namanya jiwanya. Ya. Nah, yang diminta pertanggungjawaban gini, kalau handphone saya ini rusak, Bu, handphone saya rusak, baterainya habis atau meleduk baterainya, kartunya masih bisa diselamatkan nggak, Bu? Bisa, bisa. Bisa. Nah, yang masuk kembali ke handphone baru apanya? Datanya itu. Datanya. Karena ini raga dikubur. Baterai juga kembali aja ke alamnya, itu sumber apa namanya kembali. Nah, yang dipertanyakan nanti diminta pertanggungjawaban bukan raganya, bukan baterainya, tetapi SIM card-nya, datanya tadi isinya apa gitu, Bu. Nah, si jiwa itulah yang akan dikumpulkan nanti di mahsyar. Ini ayatnya banyak ya, ini saya cantumkan ayatnya di sini. Nah, setelah dikumpulkan, nanti setiap jiwa akan melewati proses hisaban namanya, Bu. Dihisab itu artinya perhitungan. Jadi datanya akan diperhitungkan. Data baiknya, data buruknya, selama dipakainya apa saja. Itu namanya proses hisaban namanya, Bu. Jadi yang diminta, yang dihisab itu bukan raganya, bukan ruhnya, tapi jiwa. Karena data ada di dalam jiwa. Data amalnya tadi. Dan ada 2 macam hisaban nanti. Ada hisab yang baik, juga ada hisab yang buruk. Itu yang menentukan hisab siapa? Allah ya, Pak? Iya. Dan Allah kan punya pasukan malaikat yang mencatat semua datanya, Bu. Nanti kan ada setoran tuh. Malaikat lapor gitu. Nah, setelah dihisab nanti ada masuk namanya pertimbangan. Namanya mizan. Jadi ada pertimbangan namanya. Nah, ini juga nanti Allah yang mempertimbangkan. Nah, kemudian setiap jiwa akan diminta pertanggungan jawab atas apa yang dia lakukan itu, Bu. Jadi ada namanya proses pertanggungan jawab. Dan setiap jiwa nanti akan menghadap kepada Allah sendiri. Ya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kemudian juga akan dihadirkan saksi. Ya. Dihadirkan saksi, Bu. Para rasul jadi saksi. Jadi ada saksi dari para rasul. Ya, termasuk juga ada saksi dari diri sendiri. Nanti juga diri kita jadi saksi, pendengaran jadi saksi, penglihatan juga jadi saksi gitu ya. Jadi para rasul jadi saksi, para malaikat juga jadi saksi, termasuk saksi dari diri sendiri. Nah, nanti ada saksi. Setelah dihadirkan saksi, nanti ada yang namanya proses pengadilan, gitu, Bu. Ada proses pengadilan dan nanti ada keputusan Allah di situ. Allah yang memutuskan. Nah, ini juga ayatnya banyak. Ini ayatnya ya, banyak tentang pengadilan. Setelah pengadilan ya dan menunggu keputusan Allah, nanti ada vonis. Ya, vonisnya apa nih? Siapa yang memvonis? Ya Allah lah. Jadi nanti ada vonis ya, dan nanti keluar keputusan. Kamu ini orang takwa, keputusannya, Bu, nanti cuma 2. Atau kamu ini orang kafir. Ya. Nanti yang mutusin adalah Allah. Nah, setelah ada vonis dan keputusan bahwa kamu ini A atau kamu ini B, nah, dia menunggu proses apa? Menunggu proses kebangkitan hidup kembali. Untuk apa? Untuk menerima balasan baik ataupun buruk. Balasan baik disebut sebagai surga. Balasan yang buruk disebut sebagai neraka. Nah, berikutnya berarti dia menjalani kehidupan akhirat. Ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan dia hidup di alam neraka atau di alam surga. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat adalah kehidupan manusia setelah kematiannya dan kebangkitannya yang pertama. Karena nanti ada 2 kali bangkit kan? Sampai dengan kehidupan setelah kematian dan kebangkitan yang berikutnya. Jadi ada kematian yang pertama, ada kebangkitan yang kedua.
Dan proses kematian dan kebangkitan itu berjalan terus selama ada langit bumi. Nah, makanya dikatakan di surat 40:11, setiap orang minimal mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. Kenapa dikatakan minimal? Karena dia minta yang ketiga. Nah, kita lihat minta yang ketiganya misalnya, Bu. Di sini ya reinkarnasinya ya, Pak. Nah, di situ kan akan dibangkitkan. Nah, bangkit itu kan hidup lagi gitu. Dibangkitkan tuh hidup lagi. Karena orang menyebutnya orang lah. Reinkarnasi. Nah, di dalam Quran tidak ada kalimat reinkarnasi, tapi ada kalimat dibangkitkan, hidup kembali gitu, Bu. Padahal dia sudah diadili, sudah tahu dia masuk surga atau neraka di akhirat. Terus balik lagi, hidup lagi begitu. Iya, makanya ada surat ini. Kan ini udah ada pengadilan sini. Mereka menjawab. Kalau kita lihat udah sebelumnya. Diponis, kan? Udah diponis kan? Sesungguhnya orang kafir, kan tadi ada 2, takwa atau kafir kan? Atau takwa. Sesungguhnya orang-orang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat atau di akhirat nanti. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Nah, mereka menjawab, karena vonisnya kafir kan, tadi vonisnya kalau nggak kafir takwa. Kalau takwa masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Mereka menjawab, karena kafir berarti dia tempatnya di neraka kan? Ya Tuhan kami, ini kata si orang ini, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Dia kan bilang begitu, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Jadi sudah mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Jadi sekarang dia baru sadar dengan dosa-dosanya. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Berarti masuk kehidupan pertama, jadi mati hidup pertama masuk neraka gitu kan? Iya. Mati hidup yang kedua juga masuk neraka. Nah, ketika dia udah ngalamin 2 kali, dia masih minta kan? Adakah sesuatu jalan bagi kami keluar dari neraka? Berarti dia minta hidup yang keberapa nih? Ketiga. Yang ketiga berarti, adakah jalan keluar setelah ini? Kami mati dan hidup lagi, masuk surga berikutnya gitu, Bu. Iya. Nah, gimana ini jawabannya? Nah, kalau kita lihat di surat 19, ayatnya 71. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Artinya apa? Tidak ada orang yang lolos 1 kali, Bu. Jadi nggak ada orang yang hidup 1 kali langsung lulus gitu masuk surga, enggak. Jadi setiap orang sebenarnya pasti akan mengalami proses 2 kali itu sebetulnya. Nggak ada yang langsung masuk surga gitu. Kalau yang takwa juga begitu. Iya. Jadi tidak ada orang yang langsung menjadi orang takwa. Setiap orang pasti mengalami salah dulu gitu. Salah dulu, dosa dulu, baru dia sadar, dia tobat, dan sekarang jadi orang baik gitu. Bukan sudah diadili, Pak? Iya. Bukan sudah diadili dia masuk surga atau neraka? Iya kan tadi ada orang yang sudah diadili nih, yang tadi ayat tadi kan. Tapi dia kan masih meminta jalan keluar dari neraka kan. Nah, kedua-duanya yang masuk surga juga minta jalan keluar. Enggak, kalau surga mengambil jalan keluar, dia inginnya di dalam terus, Bu. Iya, kalau mau surga ya nggak mau keluar, walaupun ada kemungkinan keluar. Nanti dibaca ayat yang lain, bahwa orang yang udah masuk surga juga bisa kepleset nanti, Bu. Iya. Ya, nah ini lagi cerita ada orang yang masuk neraka kan, dia minta jalan keluar dari neraka. Terus hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, di ayat berikutnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi dia bisa selamat dari neraka jika dia bertakwa. Apakah orang bertakwa nggak pernah salah? Pernah salah juga. Dia juga pernah mengalami salah.
tetapi dia kemudian memperbaiki, gitu bahasanya. Nah, kita lihat surat 3, 136. Ini kan lagi cerita orang takwa sebetulnya. Kalau lihat dari awal ya, kan gini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa disediakan surga. Jadi untuk bisa ke surga syaratnya harus bertakwa, kan gitu ya? Oke. Nah, orang bertakwa itu di sini diterangkan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Nah, jadi kalau belum jadi orang dermawan belum takwa, Bu. Masih pelit belum takwa. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang yang masih amarah, masih temperamen, masih pemarah, belum takwa berarti. Dan saya kira tidak ada orang yang tidak pernah marah, kan? Iya. Iya, itu kan pasti pernah ngalamin marah dulu. Dan memaafkan kesalahan orang. Memaafkan itu adalah takwa. Ketika kita belum memaafkan, belum takwa. Kalau belum takwa, belum bisa masuk surga, kan gitu bahasanya. Iya. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Artinya orang tidak langsung takwa loh. Dia mungkin pernah ngalamin masa ini dulu, pernah berbuat keji, pernah menganiaya diri gitu kan. Tetapi mereka lalu ingat Allah dan lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Lalu siapa orang yang dapat mengampuni dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Nah, sehingga si orang tadi, ini seorang yang minta adakah jalan keluar dari neraka gitu kan? Ada. Jadi dia diberikan kesempatan berarti untuk memperbaiki dirinya, berarti dihidupkan lagi. Takwa enggak? Kalau dia bisa bertakwa yang tadi, ya tidak pelit lagi, tidak amarah lagi, tidak dendam lagi, sekarang dia selalu ingat Allah, tidak mengulangi perbuatan dosanya, lulus tuh. Lulus yang ketiganya berarti. Jadi ketika amarah masuk neraka, ketika lawamah masuk neraka, baru dia masuk surga ketika nafsunya mutmainnah. Inilah yang takwa tadi. Jadi setidaknya atau sekurang-kurangnya setiap orang minimal mengalami 3 kali proses, Bu. Kehidupan pertama dia amarah jiwanya, masuk neraka. Yang kedua dari amarah naik lawamah, tapi masuk neraka juga. Nah, yang ketiga ketika diberi kesempatan hidup lagi tuh, apakah dia bertakwa atau tidak gitu. Nah, di situ dia dikasih kesempatan yang ketiga. Kalau mutmainnah berarti dia pasti masuk surga. Di surat 89 ayatnya 27. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Udah stabil nih jiwanya nih, nggak amarah lagi. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Jadi kembali kepada Tuhannya, hatinya puas, tidak kecewa, tidak merasa berdosa, dan tidak seterusnya gitu. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Nah gitu. Jadi prosesnya memang begitu. Minimal 2 kali hidup, 2 kali mati, masuk neraka. Kalau dia minta yang ketiga, sok. Bertakwa nggak kamu? Nah ketiga, harusnya sih udah lolos sebetulnya gitu. Jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Karena orang takwa itu tidak lagi mengulangi kesalahan, tidak lagi meneruskan gitu ya. Tadi kalimatnya gitu. Berapa tadi? Ia memohon ampun dan tidak lagi meneruskan dan tidak meneruskan apa yang diperbuatnya itu setelah dia tahu. Ya, setelah dia tahu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Itu orang yang selamat tadi yang takwa. Maka kehidupan berikutnya mati dan dibangkitkannya masuk surga gitu, Bu. Apa? Kiriman bunga. Pengertian masuk surga itu gimana, Pak? Oh ya, taruh di. Ya. Pengertian masuk surga itu seperti apa gitu? Iya, iya. Oke. Nah, di sini kan ada apa namanya? Ada gambar, Bu. Ini juga kan pemahaman saya kan. Ini bisa benar, bisa salah ya, Bu ya? Iya, iya, Pak. Jangan ditelan 100% ya.
Ya, karena saya belajar kan dari ayat-ayat yang saya baca gitu. Mungkin orang lain membaca ayat yang sama, tapi kan punya persepsi yang berbeda kan nggak masalah. Iya, iya. Dihitung belum? Nah, bagaimana keadaan manusia di surga? Ini namanya proses perjalanan hidup manusia di tempat di tahap keempat di alam atau negeri surga. Akhirat bagiannya surga kan? Nah, ini khusus untuk manusia yang mulia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum gitu kan. Ini yang keluar yang mana, Bu? Yang ini ya? Belum Pak, ini masih ayat 135. Oke. Oh, ini belum keluar ya, maaf. Nah, ini kan? Ya. Nah, proses perjalanan hidup manusia tahap keempat di alam atau di negeri akhirat, surga. Surga khusus hanya untuk manusia yang mulia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Ya, biar nggak keliru ya. Bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa ya. 49:13. Wahai manusia, yang diseru ini bukan orang beriman, bukan orang Islam ya, Bu ya. Manusia. Ini hai manusia, jadi berlaku buat semua manusia. Hai manusia yang merasa manusia diseru nih. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ya, jadi Allah menciptakan manusia tidak satu macam, tidak satu jenis, ya, tidak satu ras, tidak satu budaya, tidak satu agama, tidak satu warna kulit lebih. Bermacam-macam gitu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda bahasanya dan seterusnya, oke? Nah, di kalimat berikutnya apa? Sesungguhnya orang yang paling mulia ya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itu enggak, Bu ya? Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Gitu ya. Makanya tadi keputusnya dua. Kalau nggak takwa, kafir. Kalau nggak kafir, ya takwa. Nah, pertanyaannya apakah kita masih kafir menutup diri atau udah bertakwa gitu. Kalau masih kafir, ya maaf-maaf aja. Tempatnya masih ke neraka nanti. Karena untuk bisa masuk ke dalam surga, ya syaratnya mesti takwa. Siapapun dia gitu ya. Nah, kembali ke gambar tadi. Nah, mana tadi gambarnya? Jadi, proses perjalanan hidup manusia tahap keempat di negeri akhirat surga adalah khusus untuk manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Makanya tadi surga disediakan bagi orang bertakwa gitu ya. Oke. Nah, proses kehidupan manusia di surga atau di akhirat surga sama diawali dari proses kebangkitan hidup kembali kan tadi kan. Nah, mati, hidup, mati, dan dibangkitkan. Jadi ada namanya proses kebangkitan hidup kembali. Gimana bangkit itu? Yang dimaksud bangkit hidup kembali itu apa? Berarti jiwanya, tahap kedua nih. Jadi jiwanya itu ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi ada proses penempatan jiwa yang mulia, yang takwa tadi, ke dalam jasad manusia. Jadi orang-orang nanti penduduk surga, jasadnya manusia, Bu. Kenapa harus manusia jasadnya? Karena manusia adalah makhluk paling mulia, gitu. Nah, kita lihat ayatnya. Di surat 17 ya, 17, ayatnya 70. Walaqad karomna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Ada kata-kata kami muliakan ya. Jadi makhluk paling mulia ya anak Adam. Anak Adam tuh ya manusia gitu kan. Oke. Nah, kita lihat lagi ayatnya 95 ayat 4.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedudukannya mulia, bentuknya paling baik. 64 ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah kembalimu. Kedudukannya paling mulia, terus posturnya paling baik, wajahnya paling bagus, dibaguskan, gitu ya Bu ya? Gitu enggak? Nah, berarti, karena jadi proses di akhiratnya kan tadi dibangkitkan hidup sekali. Ini apa ayat lagi keluarnya? Dibaguskan. Jadi baik yang kafir maupun yang takwa di surga itu balik lagi ya ke dunia, begitu. Yang maksudnya. Kafir ke neraka, yang takwa ke surga. Tapi kan terus minta diperbaiki, berarti yang masuk neraka minta diperbaiki kan, minta keluar kan, ke dunia lagi gitu. Nah, dikasih kesempatan nanti. Nah, kalau yang masuk surga, nanti belum. Ini dulu lagi cerita surga dulu ya. Jadi prosesnya apa? Proses kebangkitan hidup kembali. Nah, jiwanya ditempatkan di dalam tubuh atau raga yang mulia. Raga yang paling mulia, makhluk paling mulia namanya manusia. Berarti dia akan prosesnya apa? Jiwanya ditempatkan di kandungan kan? Lahir jadi manusia. Nah, ini yang kebangkitan tadi Bu, yang tidak sempurna kan jadi manusia untuk menerima balasan. Dan begitu tahap 1, tahap 2, tahap 3, begitu seterusnya siklus perjalanan manusia bertakwa ada di dalam surga. Nah, bagaimana kondisi manusia di dalam surga? Nah, kita lihat di surat 11 ya, ayatnya. Ini di surganya begini. 11 ayatnya 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga, keadaannya adalah berbahagia. Ini kata kuncinya Bu. Orang berbahagia tempatnya surga. Berarti orang yang masuk surga adalah orang yang berbahagia. Oke. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Selama ada langit dan bumi. Selama ada langit bumi. Berarti langit bumi kekal nggak Bu? Kekal. Kekalnya menggunakan kata-kata kholidina. Kholidin itu kekal tapi tidak tetap Bu. Kekal tapi tidak tetap. Beda ya, bisa bedain ya kekal dengan tetap ya. Kekal itu kan tetap ada, tapi tidak tetap. Tidak tetap berarti dia bisa mengalami perubahan. Seperti konsep energi. Energi itu kan kekal, tetap. Ya. Hanya dia berubah. Dari air nguap. Jadi uap ya. Uap jadi hujan. Hujan beku jadi es. Es mencair jadi air lagi gitu Bu. Ya. Sama. Dari tanah diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan dimakan. Jadi saripati air mani. Air mani jadi janin. Janin jadi manusia. Manusia mati kembali ke mana? Ke tanah lagi. Itu hanya berubah. Tetap, kekal tapi tidak tetap namanya. Nah, langit bumi itu kholidin. Kholidin itu kekal tapi tidak tetap. Karena kekalnya tidak tetap, dia bisa mengalami perubahan. Nah, orang-orang yang berbahagia tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Selama ada langit, bumi. Berarti langit bumi kekal, tapi kekalnya kholidin. Kekalnya mereka di surga selama ada langit, bumi. Nah, ada kalimat begini. Kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Menghendaki yang lain dari kekal apa Bu? Tidak kekal. Artinya apa? Orang yang sudah masuk surga pun, gini, orang yang berbahagia pun bisa berduka nggak besoknya Bu? Bisa. Nah bisa.
Siapa yang memilih bahagia ataupun duka, Bu? Orang itu sendiri sebetulnya. Ya, kita yang mesti memilih. Jadi bahagia itu pilihan. Menderita itu pilihan. Ya, apakah kita mau bahagia atau menderita? Kita diberikan sakit, Bu. Ya, kita diberikan sakit. Pilihan, mau menderita apa bahagia, Bu? Alhamdulillah saya diberikan sakit, bisa istirahat, teman nengok, ya Bu ya. Misalnya diambil sisi positifnya, gitu. Misalnya kita dicaci maki orang, alhamdulillah saya bersyukur. Dicela, dimaki orang, berarti saya bisa introspeksi di diri. Nggak jadi menderita gitu bahasanya. Jadi bahagia itu juga pilihan kita. Makanya ketika kita memilih menderita, berarti dia keluar dari surga. Karena orang yang di neraka itu menderita posisinya. Adapun orang yang celaka, tempatnya dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menarik nafas merintih. Aduh, 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 merintih aja, Bu. Semuanya menjadi penderitaan gitu. Nah, penderitaan berarti dia di dalam neraka. Jadi kondisi orang di neraka menderita, kondisi orang di surga bahagia. Nah, tadi kan gambarnya udah dijelasin tadi. Bahwa orang yang masuk surga dikasih fasilitas raga lagi. Raganya apa? Ya manusia. Berarti di surga tubuhnya, fisiknya tubuh manusia, bukan tubuh binatang lah gitu. Bukan tubuh yang lain. Nah, sementara yang ada di surga bukan tubuh manusia posisinya. Walaupun di raga dikasih jasad, tapi bukan jasad manusia. Nah, kita lihat bagaimana hidup di neraka ya. Ini kan di surga ya. Berarti orang di surga bahagia dengan casingnya apa? Manusia. Nah, bagaimana yang di neraka, Bu? Nah, di neraka juga sama. Perjalanan awalnya proses kebangkitan hidup kembali. Jadi orang yang kafir pun yang tidak bertakwa dibangkitkan juga. Karena dia jiwanya kotor, kafir nih kotor menutup diri ya, maka jiwanya akan ditempatkan di dalam raga non manusia. Kalaupun dilahirkan bukan di dalam kandungan manusia, Bu. Dan kalaupun lahir, tidak lahir sebagai manusia. Maka disitulah yang namanya neraka. Makanya kehidupan siklus kedua akan merayap lagi tadi dari batu kan, dari batu, dari kayu, dari binatang segala macam. Sampai dia diberi kesempatan jadi manusia dan jadi orang takwa, selamat tuh bahasanya gitu. Adakah orang yang dimasukkan ke dalam, dibangkitkan di dalam non manusia? Ada. Kita lihat ayatnya ya. Misalnya nih, ada orang masuk di sini. 21:14. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang zolim. Ngaku kan dia orang zolim nih. Celaka, kami ini orang zolim. Terus, maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka, coba lihat kalimatnya, kami jadikan mereka sebagai tanaman. Berarti dibangkitkan di dalam apa, Bu? Dalam bentuk tanaman. Apa nasibnya tanaman? Ya dituai lah. Dituai, dipetik, dipotong. Ya resiko. Kalau dipotong kan nggak hidup lagi. Nanti pindah. Ini contoh ayatnya ya. Bahwa ada orang yang dijadikan tanaman. Jadi hidupnya, bangkitnya tidak di dalam tubuh manusia. Ada yang di dalam benda mati bahkan. Lihat ayatnya 17:49. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang, kan udah mati dikubur, dan menjadi benda-benda yang hancur, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Orang ini ragu. Kalau udah mati akan dihidupkan kembali, gitu nggak, Bu? Oke, coba lihat ayat berikutnya. Katakanlah, jadilah kamu sekalian batu atau besi
Ini ada ayatnya gini, Bu. Ini ayatnya nih begini. Jadi ada jiwa-jiwa yang ditempatkan di dalam batu, bahkan di dalam besi. Ini Yang tadi metafora ya, Pak. Iya, silakan dipahaminya seperti apa. Apakah sebetulnya manusia juga, tetapi sifat-sifatnya seperti batu, besi yang keras atau apa gitu? Iya, bisa begitu. Pemahaman orang bisa berbeda. Jadilah kamu batu, benar-benar jadi batu, atau jadi orang tapi punya hati batu, kepala batu, atau gimana? Ya silakan. Karena kan Quran selalu dua makna, Bu, minimal. Makna hakiki, makna majazi kan? Bisa benar-benar makna hakiki jadi batu bisa, atau jadi besi juga bisa. Ya, nah silakan kita pahami masing-masing, minta petunjuk aja kepada Tuhan. Ya, berikutnya saya kasih contoh lagi. Jadi ada orang yang dijadikan tanaman, ada yang dijadikan batu, dijadikan besi, ada yang dijadikan binatang. Nah, kita lihat misalnya di surat An-Naml itu surat 27 ayatnya 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, berarti itu sudah jatuh vonis kan? Dijadi vonis. Kami keluarkan sejenis binatang melata. Ini binatang melata, nih dabah itu binatang melata. Apabila perkataan sudah jatuh atas mereka, ya keputusannya udah jatuh, vonisnya udah jatuh. Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya kamu dahulu yang tidak yakin kepada ayat kami. Jadi si binatang melata ini apa Bu dulunya, Bu? Manusia. Manusia. Bahwa sesungguhnya kamu adalah manusia yang tidak yakin kepada ayat kami. Dikeluarkannya jadi apa? Binatang melata. Terus ingat, dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Jadi mod atau jenis pendustaannya kan beda-beda Bu ya, tiap orang tuh. Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, apakah kamu telah mendustakan ayatku? Padahal ilmu kamu tidak meliputinya. Yang tadi di awal saya terangkan, ilmu Allah tak terbatas. 1 laut ditambah 7 lautan. Sementara ilmu pengetahuan kita hanya setetes dari air samudra. Saya tahu kalau saya tahu. Yang saya tahu hanya setetes dari samudra. Yang 1 samudra saya nggak tahu ilmu itu. Bahkan ada 7 samudra yang saya tidak tahu kalau saya tidak tahu gitu. Artinya saya nggak mungkin merasa sok tahu dan sangat-sangat pandir kalau saya merasa sok tahu atau apalagi merasa paling tahu, Bu. Pengetahuan saya pun hanya sedikit dari yang sedikit itu. Mungkin ada perbedaan dengan yang lain, ya nggak masalah. Padahal ilmu kamu tidak meliputinya. Atau apakah yang telah kamu kerjakan? Dan jatuhlah perkataan tadi, vonis ya, azab atas mereka disebabkan kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata-kata. Kenapa tidak dapat berkata-kata? Karena mereka tidak lagi berwujud manusia. Karena udah berbentuk binatang melata. Namanya binatang tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bersuara. Kalau ada binatang bersuara, apakah kita ngerti dia sedang ngomong apa, Bu? Kita pun nggak paham. Ada kucing bersuara, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu tuh mau makan, mau pipis, apa mau pup, apa mau apa gitu. Kita hanya mendengar bunyi dari binatang itu. Tapi kita nggak paham. Itu sebetulnya mereka sedang mengutarakan apa gitu. Nah, itulah keterbatasan ilmu kita. Kecuali Sulaiman kali ya. Kalau Sulaiman paham, binatang bersuara dia ngomong apa. Lah kita nggak diberikan kepahaman gimana, Bu? Sehingga jadi tega kepada binatang kan. Kita nggak pernah tahu ketika kita melihat binatang melata itu siapa, Bu. Itu nggak, Bu ya? Karena ada orang yang dikeluarkan sejenis binatang melata. Ya, nah orang-orang yang tidak paham tentang kebangkitan, Bu, yang tidak peka terhadap
teori kebangkitan. Jadi nggak rahmatan lil alamin, Bu. Orang kalau paham bahwa semua orang mengalami proses kebangkitan nih, bisa jadi dia bangkit jadi tanaman, bisa jadi dia bangkit jadi batu, bisa jadi dia bangkit jadi binatang melata kan, Bu. Kita coba bayangkan kalau di dalam diri dia itu jiwa manusia gimana, Bu? Apakah dia tega? Jadi jangan heran juga kalau ada orang yang tidak mau membunuh, tidak mau makan binatang kan? Orang bilangnya apa namanya tuh? Apa yang hanya makan, tidak makan binatang tuh? Sayur-sayur itu ya. Apa istilahnya itu? Vegetarian. Kenapa ada orang yang mengambil jalan hidup vegetarian, Bu? Karena dalam dirinya ada keyakinan, saya tidak mau membunuh gitu. Tidak, kalau saya makan binatang, saya mesti membunuh binatang. Sementara dalam dia kita tidak tahu gitu jiwanya siapa. Maka dia memilih untuk tidak memakan binatang. Kenapa? Karena resikonya saya mesti bunuh. Dan membunuh jiwa bahasanya. Juga kita tidak bisa menyalahkan mereka kan gitu. Nah, karena mereka percaya ada reinkarnasi, mereka juga tidak mau membunuh. Nah, ketika kita tidak percaya reinkarnasi atau kebangkitan, ya binatang, makanya kadang-kadang kepekaan kita kan tidak sensitif, Bu. Dengan mudah kita membunuh binatang kan? Binatang ini keplak gitu. Binatang ini keplak gitu. Kita nggak pernah tahu ada binatang melata yang di dalamnya adalah manusia yang dulu tidak yakin. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang kadang-kadang luput dari pengamatan, Bu. Dari pengamatan. Dan saya sendiri juga tidak bisa memaksakan pendapat ini kepada orang gitu. Saya hanya menyampaikan, mengutarakan apa yang saya tahu, yang saya pahami seperti ini gitu. Dan itu kan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kita boleh memilih. Nah, surat 68 ayatnya 34. Maaf, bukan 34, 36. Malakum kaifa tahkumun? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih yang kamu sukai. Kan kita banyak menerima informasi nih, Bu ya. Si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Nah, kadang-kadang setiap pendapat tidak klop kan, berbeda, tanda petik berbeda. Ini bilang ada kebangkitan, ini bilang tidak ada kebangkitan, reinkarnasi seterusnya. Oke, si A bilang tidak ada, apa dasarnya? Ada nggak dasar ayatnya? Oke, ada ternyata. Si B juga bilang, ada loh, apa dasarnya? Ada juga. Nah, kalau masing-masing ada dasar ayatnya gimana, Bu? Kamu benar-benar boleh memilih yang kamu sukai. Saya mau milih yang pendapat si A. Ya silakan. Saya mau milih pendapat si B. Ya monggo gitu. Gunakan hal kita ya Pak ya. Iya, nah itu ada ayatnya di 39, 18 tuh. Nah, kalau kita lihat sebelumnya gini. Dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali hanya kepada Allah. Bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikan berita kepada hamba-hambaku. Hambaku yang mana nih? Yang mendengarkan perkataan. Ya, kalau mendengarkan perkataan kan boleh-boleh aja, Bu. Ya, artinya apa? Kita harus banyak menerima informasi. Dengarlah informasi sebanyak-banyaknya. Tapi jangan jadi pusing, jangan. Kenapa? Karena ada pilihan. Lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Dari sekian banyak pendapat, perkataan, ya ikuti yang paling baik menurutmu gitu. Menurut aku ini nih yang cocok nih. Ya silakan ikuti itu gitu. Tanpa harus merasa diri suci tadi kan? Tanpa harus merasa diri kita suci, tanpa harus merasa diri kita paling tahu, tanpa harus merasa diri kita paling pinter, yang lain salah semua, yang lain bodoh. Enggak begitu, enggak. Ikuti yang paling baik. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kenapa? Karena ilmu Allah disebar, dibagi kepada setiap manusia.
17:60. Nih ayatnya. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi, ya, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Artinya kita jangan alergi belajar kepada setiap manusia, Bu. Karena setiap manusia dititipi ilmu Allah gitu, Bu. Oh, mungkin saya dapat ilmu A dari si A, dari si B dapat ilmu B, ya dikumpulin aja. Kita rangkum aja udah. Jadi gimana nih kesimpulannya? Udah silahkan ambil kesimpulan. Ambil yang paling baik menurut pilihan kita masing-masing. Tanpa harus menghakimi yang tadi, Bu. Menghakimi orang lain yang tidak sependapat. Karena belum tentu kita yang paling benar juga. Nah, kita lihat 17:84-nya ya. Nih. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Termasuk kan ketika berpendapat jadi beda, Bu. Maka Tuhanmu lebih mengetahui. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, Bu. Tuhan yang lebih tahu yang paling benar gitu. Loh, kita jangan merasa paling benar karena bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, dari ya, Bu. Oleh karena itu memang kita manusia ini kewajibannya cuma 2, berusaha dan berdoa ya Pak ya. Iya. Usaha sebatas kemampuan kita, karena kita itu sedikit, maka kita harus selalu minta petunjuk juga Pak. Petunjuk, betul, supaya tidak salah. Siratal mustaqim itu ya, minta ditunjukkan jalan benar. Jalan lurus, supaya nggak bengkok gitu. Dan terus itu, karena setiap saat kita bisa saja kepleset, Bu. Iya, betul. Makanya terus minta petunjuk gitu. Nah, termasuk tadi pemahaman, petunjuk tentang kebangkitan, tentang reinkarnasi. Mungkin setiap orang punya pemahaman yang tidak sama dengan yang lain, ya nggak masalah. Karena nanti setiap orang pasti akan membuktikan itu, Bu. Setiap orang pasti akan membuktikan pendapatnya, keyakinannya. Sodaqolohnya nanti, oh ternyata yang benar ini, ya udah nanti. Sekarang kita kan masih menebak. Masih menebak apakah pendapat si A yang benar atau pendapat si B, nanti akan terbukti mana yang paling benar gitu. Gitu. Nanti kalau sudah ngalamin bahasanya gitu. Gitu. Kalau berkaitan dengan reinkarnasi tadi Pak, yang sempurna dan tidak sempurna, apakah yang tidak sempurna itu karena dia dihidupkan kembali dalam bentuk manusia, artinya itu lebih baik daripada yang sempurna yang harus dari nol lagi gitu. Yaitu pilihan tadinya, Bu. Kembali ke pilihan jiwa, dan nanti yang menentukan adalah kualitas jiwanya nanti, Bu. Kalau dia hanya perlu mengalami reinkarnasi tidak sempurna, hanya mengulang aja, dia hidup lahir jadi manusia hanya untuk menyempurnakan balasan tadi, karma, ya berarti kan tidak terlalu banyak PR-nya, Bu. Tapi kalau terlalu banyak PR-nya, masih benar-benar kotor gitu, dia mesti merayap dari nol gitu. Tapi kalau hanya kesalahan kecil, hanya membalaskan kebaikan atau hanya menunaikan keinginan, yaitu kan cukup hanya mengulang itu aja. Jadi bangkit kembali menjadi manusia saja. Tapi itu pun juga bisa berulang-ulang kali lagi kan Pak? Iya, sampai utangnya terbalaskan. Kan ada hadis begini bunyinya, Bu. Seandainya ada Rasul pernah berkata begini, seandainya ada orang meninggal, Bu, meninggalnya syahid lagi, Bu, gugur sebagai syahid kan? Kan menurut pendapat kebanyakan kalau orang mati syahid kan langsung masuk surga, Bu. Seandainya ada orang yang gugur sebagai syahid, tetapi dia masih punya utang, masih punya utang, maka dia tidak akan masuk surga. Sehingga dia minta dihidupkan kembali. Terus dia mati kembali sebagai syahid, tetapi masih punya utang, maka dia tidak akan masuk surga. Kemudian dia dihidupkan lagi, Bu, dan gugur sebagai syahid, tapi utangnya belum terbayarkan, maka dia pun tidak akan masuk surga. Kemudian dia dihidupkan kembali, tetapi sebagai syahid, tapi dia masih punya utang, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Nabi mengulangnya 3 kali loh, Bu. Kemudian dia hidup lagi, gugur, hidup lagi, gugur, hidup lagi, gugur.
Selama dia utangnya belum lunas, maka dia tidak akan masuk surga. Itu kan ada kata-kata pengulangan sampai 3 kali. 3 kali kan udah banyak berarti. Artinya orang akan dihidupkan kembali bisa saja hanya untuk membayar hutangnya. Sampai hutangnya terbayarkan gitu. Seperti cita-cita, harapan. Kan Allah janji setiap doa bakal dikabulin, Bu. Kan Allah janji kalau orang berdoa pasti dikabulkan. Nah, termasuk pengkabulan doa, Bu. Berarti orang akan dibangkitkan hidup kembali untuk mengkabulkan doa orang itu, Bu. Misalnya Ibu Dini punya cita-cita pernah berdoa ingin jadi ratu. Jadi ratu apa, Bu? Ratu Inggris ya. Misalnya, aduh ya Allah ya Rob, aku ingin jadi ratu Inggris gitu. Maka sebelum Ibu jadi ratu Inggris, Ibu akan mengulang-ulang itu sampai lahir di kerajaan Inggris jadi ratu Inggris, Bu. Makanya gini bahasanya, berdoalah seperti apa yang diperintahkan Tuhan gitu. Jangan berdoa yang sulit dikabulkan gitu. Kenapa? Itu akan menunda kesempurnaan jiwamu. Kenapa? Karena setiap keinginan, setiap doa bakal dikabulkan. Sebelum dikabulkan, perjalanan jiwa kita tidak akan selesai, Bu. Sampai sempurna jiwanya, terbalaskan semua amal perbuatannya, sampai terkabulkan semua doanya gitu. Makanya kalau kita baca Quran, doa para nabi nggak banyak, Bu. Setiap orang punya satu doa. Setiap nabi mungkin hanya 1-2 doa aja, Bu. Jarang di Quran nabi banyak doanya, enggak. Nabi Adam punya satu doa, Nabi Yunus punya satu doa, Nabi Musa punya satu doa. Ya kita doa satu aja, Bu. Apa? Katakanlah, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai, Bu. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan dari neraka. Aman sebetulnya. Kadang-kadang permintaan kita kan seperti daftar belanja, Bu. Ingin kaya, ingin ngetop, ingin jadi artis, inginnya banyak tuh. Nah, karena inginnya banyak, sementara doanya belum terkabulkan, keburu mati. Nah, itu yang akan ngulang lagi, Bu. Sampai harapannya doanya terkabulkan. Karena kan Tuhan itu katanya tempat meminta, Pak. Betul. Di surat Al-Ikhlas itu kan bahwa pada Dia kita meminta. Jadi meminta pengertian ini kan kita minta apa gitu ya? Minta selamat aja udah. Atau gini Pak, artinya bisa nggak saya tuh seringkali kalau berdoa minta apa yang saya inginkan, kemudian kembalikan lagi pada Tuhan mana yang terbaik gitu untuk kita. Ya. Tuhan yang paling tahu yang terbaik. Jadi Tuhan dikasih pilihan gitu ya, disuruh milih. Iya, kembalikan lagi pada Tuhan. Kita minta, tapi Tuhan suruh milih sendiri gitu. Iya, Allah mah udah paling tahu lah, Bu. Kita nggak minta aja Tuhan tahu lah. Ya silakan meminta sesuatu yang diperintahkan Allah, Bu. Gitu. Karena ada misalnya gini, doa yang ada disebutin di Quran, katakanlah gitu kan. Nah, kalau katakanlah berarti itu perintah, Bu. Ya, silakan berdoa apapun. Dengan resiko apa? Resikonya apa? Kita akan hidup berulang sampai doanya terkabulkan, Bu. Gitu. Ya silakan gitu. Makanya orang-orang surga tidak banyak keinginan. Kenapa? Karena setiap keinginan itu harus terkabulkan. Mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Sementara apa yang kita inginkan belum tentu tercapai sekarang kan? Ya berarti ditunda, Bu. Tunda besok. Nah, sampai terkabulkan doa itu. Ini saya juga baru tahu loh Pak, konsep bahwa utang itu kalau yang orang meninggal tuh ya, bahwa kalau yang punya utang itu jadi bukan berkait dengan materi saja ya, ternyata enggak. Segala macam keinginan kita. Keinginan itu utang. Masuk utang ya. Keinginan, janji, dendam, itu utang lah, Bu, mesti terbayarkan sama. Bukan hanya utang, saya minjem duit ya 100.000 terus mati utang. Iya juga, itu juga utang. Tapi kalau Ibu janji kepada seseorang tapi belum terpenuhi, itu kan utang juga. Atau kalau di dunia ini kan dikatakan katanya gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Iya. Jadi utangnya juga tinggi banget. Maknanya apa setinggi langit itu? Iya, artinya kita nggak boleh puas dengan apa yang sudah kita capai. Kita harus terus menggantungkan cita-cita kita setinggi langit gitu ya, sebanyak-banyak tingginya. Langit itu setinggi apa ya? Itu tinggi banget.
Ya, itu kiasan memang ya Pak. Kiasan. Kiasan memang. Kiasan. Gitu. Ya. Ya seperti itu sih sebetulnya. Artinya gini Bu, semakin orang itu tahu, semakin orang itu paham dengan ayat-ayat Allah itu semakin nggak tahu apa-apa, semakin nggak butuh apa-apa, kecuali hanya butuh Allah aja, itu aja Bu. Udah, aku hanya butuh Engkau-Mu ya Allah, yang lain, nah gitu bahasanya gitu. Semakin nggak banyak permintaan gitu. Butuh ridho Allah aja Pak. Yang dia minta hanya ridho-Mu aja udah selesai. Karena yang lain udah nggak diminta juga, udah dikasih gitu. Hidup dikasih, mata dikasih, sehat dikasih, udara dikasih, apalagi gitu Bu. Udah aku minta ridho-Mu aja udah gitu. Yang belum pasti kan ridhonya tadi. Oke, ada lagi? Ada Pak Jai dari Palembang. Ada pertanyaan apa Pak? Tahan biasa Kang. Ya. Menguatkan. Oke. Di surat, jadi kaitannya dengan mungkin buat Bu Dini, nanti saya tambahkan sedikit ya. Itu di 5420 ya. Saya bacain. Ya, yang artinya bahasa Indonesia ya. Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang. Nah ini ada hadis ya. Jadi ketika perang Badar atau Uhud, lupa yang banyak orang musyrikin yang wafat itu ya. Jadi di Arab itu kalau kurma ini, kalau pohonnya itu apa, bus, kan main ya. Iya. Itu terakhir makan ya. Ketika kita lihat Quran, jadi mengerikan. Jadi artinya tambah menguatkan. Jadi jiwa nafs orang-orang musyrikin yang wafat, yang tewas lah ya dalam peperangan itu, dia di beyondnya dimasukin di sini menerima azab. Nah di sini 54:19-nya kan sungai yang telah mengembuskan angin yang sangat kuat kencang ya. Kemudian roboh pohonnya. Jadi dia dimasukin di sini, itu busuk sekali. Jadi dia seperti di kurma. Kemudian di 1450 ini di sebelumnya yang 1449 ya. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari pelangkin ter atau aspal. Jadi orang-orang yang ahli neraka itu jangan dikira dia tidak akan bisa masuk ke aspal juga. Ini aspal ini. Jadi kita kalau melihat aspal di jalan itu kan panas ya. Gitu. Kalau orang yang tinggi marifatnya, dia bisa tahu dan bisa mendengar teriakan dia itu di lapisan-lapisan aspal itu. Jadi mereka kan dilindas mobil, teriak lagi dia. Panas, teriak lagi dia. Makanya di sini sarabiluhu min kotirani. Jadi pakaian itu yang menyelubungin jiwa itu, pakaian mereka adalah pelangkin ter dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Ini ada di aspal jadi dia. Jadi maholaktal hadza batil, dan aku ciptakan tidak sia-sia dunia dan seisinya. Di situ tempat jiwa bermigrasi, mengalami siksa, mengalami kenikmatan atau surga ya. Kemudian surat 54 ayat 7 itu seperti belalang. Jadi jangan dikira belalang panen menyerang satu tempat atau laron atau apapun. Itu tidak ada jiwa-jiwa yang ada dititipin di situ. Pasti ada. Makanya dia mencari api, laron itu kan. Nah, kemudian di surat 105 ayat 5 itu seperti daun. Jadi dia bayangin ya kalau kita ya ada di daun dan dimakan ulat, bayangin kayak apa sakitnya gitu. Apalagi ulat-ulat bulu itu kan makan daun gitu kan. Kita ada di situ. Nanti dimasukin lagi di daunnya gitu, dimasukin lagi terus berulang. Betapa sakitnya gitu ya. Nah,
Ini banyak sih kalau saya kumpulin ayatnya nih, banyak yang sudah disampaikan di kalangan keluarga, tapi yang surga itu nikmat, kebalikannya. Nah, ini cuma satu ayat aja, Kang ya, mohon izin. Itu surga itu surat 50:31 ya, surga itu bergerak gitu loh. Jadi wa uzlifati itu bergerak atau didekat. Jadi dan didekatlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Artinya surga itu bergerak. Selama ini pemahaman ini kan surga itu satu tempat, ini nggak bisa bergerak, dia diem gitu kan? Tidak, kata Allah. Wa uzlifati, bergerak. Nih saya sampaikan ini, mudah-mudahan nanti Kang I bisa menjelaskan ya kelengkapannya. Jadi didekatkan itu kita tanya ada nggak anak kecil yang kita marahin? Anak kecil, cucu, semuanya pada kasih sayang. Jadi kalau sekiranya kita diwafatkan saat itu, ya, terus kita lepas, akhirnya kita menempel di dalam anak kecil tadi, jiwa kita yang sudah wafat, dan diberi kenikmatan, kita disayang, dikasih susu, dikasih silver queen, coklat, dikasih gini, dan terus kita melihat kita sendiri ditangisin, kita sendiri, itu gimana nikmatnya tuh? Nah ini makanya kembali ke Kang Ibu tadi cerita tadi. Jadi Quran ini sangat hebat, sangat dahsyat. Jadi kalau kita ceritakan lebih detail kepada orang-orang yang paham dan mengerti, jadi samina ma'atona, kalau enggak ya sudah, wah ini aliran sesat, ngapain lu udah. Saya sering ngalamin yang begini. Jadi ketika teman-teman sudah klik, sudah ini ya, Pak J, ada lagi nggak yang canggih-canggih yang ada? Siap nggak? Saya bilang menerima ini. Begitu saya sampaikan, nanti 3 tahun dia muncul lagi. Pak J, bener deh, gini-gini. Masalahnya ini sudah, ya alhamdulillah sudah bisa dibuktikan kalau masing-masing. Nanti minta aja sama Allah, ya Allah, aku ragu-ragu dengan ayat ini, bisa buktiin nggak nih? Tapi siap-siap ya, jangan takut, jangan gemeter, jangan, itu kalau diberikan kesaksian sama Allah, waduh, tersungkur Budi ini, kita nggak kuat, kita nggak, Masya Allah, nggak ada apa-apanya kita nih. Jadi itu benar semua, Shadaqallahul Azim. Jadi kalau kita dibuktikan 1, 2, 3, 4 dan terakhirnya aja kita udah deh, aku yakin deh, percaya deh, udah, nggak kuat kita, suara-suara itu ada di air, di minyak goreng ya, ketika kita masuk di kayu api, waduh. Jadi maholak talhada batil di surah Al-A'raf, dan aku tidak sia-siakan penciptakan ini. Semuanya ada jiwa-jiwa di situ. Dan sekiranya telinga kita bisa dibuka berapa dimensi aja, kedengaran semua. 1 detik aja kita nggak kuat mendengar itu semua. Nggak kuat pasti. Ya, mungkin itu dulu Kang Ibu menambahkannya. Terima kasih Pak J. Iya Pak, mungkin ya gini, ya ada hikmah juga buat kita kenapa pendengaran kita tidak ditajamkan sekarang, Bu. Karena nanti ketika menjelang ajal itu penglihatan kita ditajamkan. Yang tidak terlihat sebelumnya terlihat gitu. Pendengaran kita ditajamkan, yang sebelumnya tidak terdengar menjadi terdengar gitu. Nah, saya punya guru, Bu. Sampai bertahun-tahun lah kalau saya ceritakan itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dalam arti apa ya, mau melangkah saja itu harus hati-hati loh, Bu. Mau melangkah nih, ya hati-hati sekali, jangan sampai ada makhluk yang keinjek gitu. Kenapa? Karena pernah sekali dia diperdengarkan, diperlihatkan semua makhluk berbicara kepada dia, Bu. Mau makan itu nasinya ngomong gitu, ikannya ngomong gitu. Mau jalan buminya ngomong, rumputnya ngomong. Gimana mereka bisa nginjak rumput gitu, Bu? Tapi itu kan tidak mudah untuk kita pahami, Bu. Nah, artinya ya setidaknya jangan pernah punya niat buruk, punya niat jahat untuk menzalimi, menyakiti sesama makhluk Tuhan gitu. Bahkan sekalipun yang terlihat hanya tanaman gitu. Kenapa sih kita kalau motong hewan mesti baca bismillah atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Bu? Kenapa mesti atas nama Tuhan gitu? Karena
Di situ ada jiwa di situ. Nanam motong rumput juga mesti baca basmalah. Kenapa di tanaman, di rumput itu juga ada jiwa di situ. Makanya atas nama Tuhan, bukan atas nama kita untuk memotong itu. Nah, hal ini kan yang tadi banyak luput dari penglihatan orang. Orang baru percaya kalau sudah lihat gitu. Orang baru percaya kalau sudah mendengar. Sementara pendengaran, penglihatan kita akan ditajamkan itu menjelang kematian kita, Bu. Dan kalau menjelang ajal, kematian kan nggak ada waktu untuk melakukan perbaikan. Kita ayatnya diperintahkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam gitu, rahmatan lil alamin gitu. Jangan menyakiti siapapun gitu, apalagi yang bernyawa, manusia gitu kan. Hewan, termasuk binatang, termasuk tumbuhan aja mesti disayangi gitu. Nah, bahasanya gini, Ibu kalau punya benih nih, kan belum tumbuh kan? Misalnya, saya punya teman gini, dia petani, tapi kalau dia menyemai benih itu sangat terbatas, Bu. Dilihat dulu lahannya. Kalau lahannya sekian meter, itu hanya cukup sekian benih gitu. Segitu aja dia menyemai benih. Kenapa? Resikonya kalau benihnya terlalu banyak yang disemai, Bu. Yang katakanlah dia nanam 10 biji, perlu tanaman 10 biji, dia menyemai 20 biji, Bu. Nah, dia nyemai 20 biji, yang 10 bijinya kemana, Bu? Padahal dia udah tumbuh tuh. Itu tanggung jawab bahasanya. Saya mesti bertanggung jawab ketika biji ini sudah disemai dan tumbuh. Saya mesti bertanggung jawab. Dia harus tumbuh gitu. Kalau enggak saya berdosa, saya membunuh biji ini gitu. Sampai segitunya, sampai ke benih aja dihitung, Bu. Ini kira-kira butuh berapa tunas ya, berapa biji. Ya segitu saja. Yang lainnya kan masih awet selama belum disemai kan dia tetap kering kan? Kering kan berarti masih tersimpan. Nah, kalau udah mau ditanam baru disemai, baru tumbuh kan? Nah, ketika itu biji tumbuh, itu tanggung jawab kita untuk menumbuhkan tanaman itu. Kalau tidak berarti kita membunuh satu jiwa. Sampai segitunya dia saking pekanya kepada sesama makhluk. Harus bertanggung jawab. Nah, sekarang ada orang yang dengan ceroboh gitu. Katakanlah dia mengandung. Tetapi setelah lahir dia gugurkan. Itu kan membunuh satu nyawa namanya, Bu. Ya kalau kamu belum bisa mau bertanggung jawab, kalau kamu belum mau bisa mengurus anak, ya jangan bikin anak gitu. Itu kan kalau udah memproduksi janin, itu kan tanggung jawab kita mesti membesarkan gitu. Ya kalau kamu belum sanggup membesarkan anak, ya jangan bikin anak gitu. Kita membunuh satu biji aja itu udah berdosa bahasanya, Bu. Ini kamu membunuh nyawa manusia gimana gitu. Nah, hal-hal ini juga yang sering luput dari pandangan kita, Bu. Nah, kayak gitu. Jadi bicara kebangkitan, reinkarnasi, ini bukan hanya sekadar cerita mati hidup enggak, tapi bagaimana kita diuji gitu. Jiwa kita semakin peka apa tidak terhadap kehidupan sekitar kita. Karena semuanya adalah makhluk ciptaan Allah juga harus kita rahmati gitu. Kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang gitu, semena-mena kepada makhluk yang lain gitu. Nah, itulah kesadaran yang disebut sebagai tauhid gitu, Bu. Tauhid itu kan satu kesatuan yang satu. Aku dan kamu dan aku adalah satu gitu. Kamu bagian dariku, aku bagian dari kamu. Kalau kamu sakit, aku juga sakit gitu. Itu namanya tauhid, satu kesatuan yang satu. Kita ini satu sebenarnya. Dari satu jiwa, dari satu nafas yang satu. Kita pecah, tapi kita tetap satu sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti orang lain, seperti kita menyakiti tubuh kita sendiri, Bu. Mana ada orang tega menusuk matanya sendiri gitu, atau memutus tangannya sendiri. Itu kan orang yang sudah tidak punya rasa, mati rasa namanya. Kita ini satu tubuh, kata Nabi. Kamu itu seperti satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Nah, banyak orang yang sudah mati rasanya, Bu. Mati rasanya. Sehingga tega membunuh orang, tega menghakimi orang, tega merusak alam. Itu udah mati rasanya, jiwanya udah mati. Ibu bayangkan orang yang mati rasanya, itu jadi apa nantinya, Bu? Kalau nggak jadi batu, jadi besi nanti. Kan udah nggak punya rasa lagi. Ya kayak gitu.
Iya, Ibu Dewi mau ngasih masukan? Enggak, saya ingin menyampaikan pendapat saya, Pak ya. Baik, monggo. Dari sejak bicara mengenai reinkarnasi, lalu yang tadi hari ini, salahkah saya, Pak, kalau saya itu punya apa ya, Pak, pemahaman yang barangkali saya nggak bisa bicara pemahaman itu di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa agama yang bagus gitu ya, Pak ya. Saya menganggap penjelasan mengenai reinkarnasi, hidup dimatikan, hidup kembali, bahkan Pak Iip itu yang lalu bicara juga mengenai mampukah kita itu meningkat gitu ya, dan bisakah kita lulusnya pun kalau bisa cum laude. Pak Iip beberapa kali menjelaskan seperti itu. Jadi saya memahaminya, Pak, dengan pengertian seperti ini. Dengan kita paham bahwa ada reinkarnasi, bahwa kita bisa mati dan kemudian hidup kembali, tetapi kita harus menjadi yang lebih baik, apalagi intinya adalah bertakwa. Maka ini sebenarnya adalah, kalau buat saya, ini pelajaran bagaimana membuat diri saya makin baik sebagai manusia, gitu ya Pak ya. Betul. Manusia bukan terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap semua ciptaan Allah. Yang semuanya itu, walaupun itu binatang, besi, pohon, dan sebagainya, itu sama dengan kita, cuma mereka juga sedang dalam kehidupan dan mencoba meningkat dalam kehidupan mereka. Supaya nanti ketika mereka mati dan hidup kembali, mereka bisa mencapai tingkatan yang lebih baik. Gitu. Betul, ya. Nah, pertanyaan saya yang terutama adalah seperti apa yang beberapa pernyataan yang Pak Iip sampaikan terakhir ini tadi, justru jadi pertanyaan saya, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab untuk mereka-mereka, terutama anak-anak ya Pak ya, terutama orang-orang yang misalnya kurang paham, belum mengerti. Kita kebetulan belajar dan kita sudah, istilah saya itu saya sudah tua gitu. Jadi saya mencoba menafsirkannya dengan ketuaan saya gitu ya. Kan berarti kita juga punya tanggung jawab ya Pak ya untuk membuat anak-anak, orang muda, atau orang yang mungkin kurang berpendidikan bisa mengerti menjadi orang yang baik. Sebab kan tadi itu juga ada ayat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada selama masih ada langit dan bumi gitu ya Pak ya? Iya. Artinya kan kita harus berusaha dan mengusahakan kepada, kalau tauhid itu tadi, kepada sesama yang sebetulnya jadi satu dengan kita, surga dan neraka yang di dalam kehidupan ini dulu ya Pak ya, yang harus kita bisa capai. Iya. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjerumuskan diri kita atau orang lain ke neraka gitu. Tetapi membantu untuk mencapai surga mereka, surga kita di dalam kehidupan ini. Sebab itu hanya bisa dicapai kalau kita berusaha untuk menjadi individu yang bertakwa di jalan Allah. Itu saya coba rangkum dengan pemahaman saya, dengan bahasa saya, yang tidak, saya nggak bisa bicara secara Al-Quran atau secara agama, tapi apakah pemahaman saya ini keliru gitu Pak? Kalau istilah saya itu intinya kita harus saling peduli, kita harus peduli menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, yang ya saling menyayangi, saling memberikan perhatian, supaya jangan, misalnya aja contohnya, kalau saya sedang mendoakan ya Pak, ponakan saya yang sedang hamil besar gitu, setiap kali saya berdoa, semoga bayi yang ada di dalam kandungannya itu diberi ciri-ciri, diberi sifat baik, ya sehingga dia itu kan hidup kembali ya Pak, masuk ke dalam daging yang lain untuk nanti hidup kembali menjadi anak, menjadi manusia yang
pada tingkatan yang lebih baik lagi, baik, ya. Mempunyai ciri-ciri karakter yang baik gitu. Nah itu doa saya gitu Pak ya. Karena mungkin itu yang perlu menjadi sasaran atau arah dari kita bertakwa gitu. Saya nggak tahu ini salah apa tidak, tapi saya mencoba menangkapnya seperti itu. Sebab bahwa kita itu pernah merasakan neraka kita itu pasti. Dan kita ingin mengubah neraka kita menjadi surga kita lagi, gitu betul, ya. Betul. Dan ya itulah kita terus berjalan mengalami itu. Itu aja Pak, maaf Pak kalau saya mencoba untuk menafsir begitu. Ya, kalau sesuai, keliru saya minta dikoreksi. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, Bu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Nah, pertanyaannya, manfaat dalam bentuk apa? Itu kita yang tahu. Ya, termasuk tadi memberi support, memberi doa, mendukung. Ketika ada bayi lahir, apa yang bisa saya lakukan untuk bermanfaat buat dia? Kan setidaknya memberi energi positif, berdoa semoga jiwanya tambah dewasa, jiwanya lebih baik, hidupnya nanti juga lebih berguna. Itu kan juga vibrasi positif kan? Salah satu bentuk kebaikan. Kita membantu pendidikannya, kita bantu membesarkannya supaya gizinya tidak buruk. Itu juga kan bagian dari memberikan manfaat kepada manusia lain. Nah, hal ini yang sebetulnya harus ditumbuhkan dalam diri setiap orang. Bagaimana menjadikan diri kita bermanfaat buat orang lain, itu yang penting. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah gitu. Karena itulah yang menjadi saldo kebaikan kita untuk kita juga nanti berikutnya gitu. Kita akan dapat balasan kebaikan dari amal kebaikan kita. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi gitu. Itu bahasa Qur'annya begitu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini terakhir ya. 5560. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi ketika kita nanam kebaikan, sebetulnya kembali ke kita kebaikan itu, bukan untuk orang lain. Semakin banyak menanam, ya makin banyak juga menuai. Ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kebaikan, karena setiap orang akan memetik hasil apa yang dia tanam. 5339. Balasan kebaikan. Iya, bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Maka usahakanlah kebaikan. Adapun keburukan yang kita terima, ya sudah, itu berarti balasan keburukan kita. Mungkin kemarin lusa di masa lalu, ya udah terima. Sekarang kita tanam aja kebaikan yang banyak gitu. Itu maksudnya supaya semakin hari kita semakin lebih baik jiwa kita, kualitasnya gitu. Semakin syukur-syukur nanti bisa nyampe tadi hukum lot tadi. Gitu ya. Itu Bapak Ibu sudah masuk. Saya percaya itu, Pak. Banyak, Pak. Alhamdulillah kita ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Masih di hari kemerdekaan ya. Sekali merdeka tetap merdeka ya Bu ya. Merdeka lahir batin ya. Batin. Ya, terima kasih Pak. Karena kemerdekaan. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.